Baik punya gadis Mama Mci Soganilir sudah bersama sudah bersama Mang Miat, rombongan dari Samsat. Mang Miat perkenalkan dulu, di sini ada masyarakat yang sudah memberanikan diri untuk ngobrol secara langsung dengan para jajaran Samsat. Ada Pak Kanit Regiden, ada Pak Agus Supar, terus ada Pak Kepala Samsat, OPTB Bapenda Provinsi Sumatera Selatan Pak Wahyudi, dan ada Jasara Harja yang sudah melanglang buana. Waduh, sesuai dengan tampang dan muka. Doa. Jaminan hajat itu. Oke. Kemudian ada Pak Piki yang merupakan salah satu staf dari Pak Wahyudi dari Samsat ya. Nah, Abujang Gadis Mama Mci Soganilir, tentunya dimanapun Anda berada, sekali ini kita akan ngobrol seputar Samsat. Dan di sini saya pertanyaan awal atau pertama yaitu tertuju dengan Pak Wahyudi. Untuk Samsat itu sendiri, apa itu Pak? Baiklah, aku baru tahu kalau yang hostnya nih Mang Miat namanya. Selama ini tahunya dengan Mas Wandri ya. Baiklah, mungkin masyarakat juga banyak yang bertanya-tanya seputar apa itu Samsat. Mungkin bisa kami jelaskan bahwa Samsat itu merupakan kepanjangan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Oke, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Yang mana di situ fungsinya adalah melakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini terkait dengan kendaraan bermotor. Apa saja yang instansi yang ada di Samsat? Nah, kebetulan di sini lengkap semua nih. Nah itu. Salah satunya kami dari Bapenda yang menangani terkait dengan pajak kendaraan bermotor. Kemudian ada kepolisian yang menangani masalah registrasi kendaraan dan identifikasi kendaraan. Kemudian ada Jasa Harja yang menangani masalah sumbangan wajib ya. Dan satu lagi perbankan. Dalam hal ini kalau kami untuk pemegang kas daerah itu di Bank Sumsel Babel. Mungkin di kepolisian juga untuk yang untuk PNBP-nya ya, ada di bank yang ditunjuk yang pastinya gitu. Jadi kegiatan itu dilakukan dalam satu gedung, itulah yang dinamakan Samsat. Samsat. Iya. Itu terdiri dari beberapa instansi ada di sini. Terus untuk Samsat itu sendiri pelayanannya cak mana Pak? Apa cuma masukkan berkas atau bawa persyaratan langsung jadi atau mana? Yang pertama kali itu ada di loket pendaftaran kan, yang itu di ranah kepolisian kan, karena kan di situ ada namanya sistem ERI ya, Pak Kanit ya. Itu mungkin di ranah kepolisian pendaftaran, berkasnya tergantung apa yang diurus. Apakah tahunan, pajak tahunan, kendaraan bermotor tahunan, atau 5 tahunan, atau mutasi kendaraan. Itu tergantung dengan si pemohon wajib pajak tersebut. Nah di sini Pak, kebetulan ada salah satu masyarakat yang sudah memberanikan diri untuk bertanya secara langsung dengan para jajaran Samsat. Sebagai masyarakat ini ingin bertanya gitu kan, kalau ingin ngurus masalah pajak ini kan pikir kita sebagai masyarakat ini, kita ini mau membayar gitu Pak. Kita di masyarakat khususnya lagi di pedesaan seperti saya ini menganggap rumit begitu. Selalu berpikir, aduh mau bayar pajak ini rumit urusannya, banyak birokrasi yang harus diurus gitu. Sehingga menimbulkan kesan malas, sungkan kalau bahasa gitu. Sebenarnya ribet gak sih sebenarnya Pak bayar pajak ini sebenarnya? Ya sebenarnya kalau memang itu atas kepemilikan pribadi ya, kendaraan tersebut, terus memang surat-suratnya lengkap, terus identitas kepemilikannya itu lengkap. Ya cuman syaratnya membawa STNK lama, KTP asli, sudah itu aja. Cukup, cuma itu Pak. Itu yang teliti ulang ya. Iya, yang teliti ulang itu. Artinya pajak tahunan. Kalau yang 5 tahunan tentunya
Di situ kan ada registrasi lagi ya, Pak Kanit ya, nanti dijelaskan mungkin dengan Kalau yang Pak 5 Agus. tahunan kita perlu bawa PPKB gitu, betul Pak? Nah itu ranahnya Pak Kanit sini. Jadi membayar pajak itu tidak ada susahnya sebenarnya. Yang ada hanyalah bayang-bayang masyarakat mungkin zaman-zaman dulu. Kalau zaman-zaman sekarang ini kalau membayar pajak tahunan dalam arti sekarang dinamakan pengesahan, disahkan dalam waktu 1 tahun itu cuman membawa KTP dan juga STNK asli. Terus uang tentunya sudah Cetok, kita itu, langsung Pak, iya. ya, benar itu kita masukkan di loket yang pertama ya, loket pengesahan. Itu langsung dilihat oleh petugas kami tanpa mengisi permohonan dulu, langsung dilihat oleh petugas kami bahwasanya STNK itu asli. Sudah langsung kita lakukan penyekenan, kemudian untuk proses pembayarannya langsung di bank. Oke. Ya disitulah di dalam Samsat itu ada counter untuk Bank Sumsel kalau di sini. Iya. Tidak perlu lagi keliling-keliling ngebut-ngebut nanti terjadi apa-apa nanti. Jadi disitulah ya. Proses masuknya di loket 1, kemudian ada loket keluar sudah jadi untuk STNK dan notisnya itu dicetak tahunan, disahkan oleh petugas kita, kemudian di loket out, di loket in sudah masuk, loket out itu bisa dipanggil masyarakatnya itu yang membayar pajak. Itu untuk pajak tahunan. Ya. Terus kemudian apabila 5 tahunan, untuk proses 5 tahunan ini agak rumit. Kenapa agak rumit? Oleh karena kita lakukan proses untuk aspek keselamatannya. Jadi kita lihat lagi motornya itu benar-benar berbentuk motor apa enggak gitu. Jangan sampai orang membayar pajak tapi motornya sudah selama 5 tahun kan dinaiki terus, dinaikin, mungkin remnya aus, mungkin bola lampunya mati, mungkin warnanya sudah beleng-beleng ditempeli sana sini dan sebagainya itu, sehingga untuk aspek keselamatannya itu tidak valid lagi nih, tidak bagus lagi kayak rem gitu kan. Oh, ini nanya dikit ini Pak ya. Iya. Nah, jadi yang saya ingin tanyakan di situ, apabila ini ada lampunya mati, misalnya seperti Pak Agus katakan tadi kan, apakah langsung ditindak atau diberi teguran atau seperti apa? Apabila orang membayar pajak datang ke Samsat, kita tes lampunya itu kok mati. Nah, kita suruh untuk berbengkel dulu, ke bengkel dulu untuk dibenari dulu itu. Oh gitu. Iya, sudah benar, bagus, baru boleh ke tempat kami lagi, cek fisik lagi. Kita cek fisik kalau sudah bagus, lampunya sudah nyala dua-duanya ataupun jauh dan dekatnya sudah nyala, baru kita proses selanjutnya. Oh gitu. Iya. Berarti hati itu sebenarnya langsung ditilang. Oh, nggak ada itu Iya. hanya ya Karena gimana masyarakat ini kan masyarakat takut gitu Pak Yudi. Datang ke Samsat ini kantor polisi ini. Aku SIM dak kate kan itu kan sebenarnya kalau kita yang agak ngerti sedikit ini kan itu persoalan yang lain, bayar pajak dengan pelanggaran. Lah saat penunggak pajak berapa persen lah Pak dendonya? Andai kata aku setahun nih, kalau ndak salah kejadian sama kawan aku ialah dia telat sehari, katanya hitungan dendanya setahun atau mana itu Pak? Boleh sama Pak Kanit atau Pak pajak. Oh Pak Jasa Raharja? Ya. Boleh. Yang pajak tadi ya. Pajak. Perpajakan. Nah, boleh? Jadi sebentar. Boleh Jadi Pak Yudi dulu. Mengenai denda pajak kendaraan bermotor. Itu ketika jatuh tempo Iya, Pak. dalam 1 Halus, hari. Pak Caknya Pak, baru sudah ngobrol Oh iya. panjang. Misalnya ini tanggal berapa? 23. Tanggal 2 Besok belum bayar pajak juga 24. Oke, Itu dikenakan 25%. Oh, 25% Denda. Denda dari Langsung jumlah 25% sampai sebulan ke depan tuh 25%. Oke. Dalam jangka waktu sebulan sampai ke depan ya. Ketika bulan depan Belum bayar? belum bayar juga itu dikenakan bunga 2%. 2% dari 25% atau dari jumlah nominal 2% jadi kan ditambahkan 25% tadi. Oh, jadi kan 27%. 27%. Oke. Jadi bulan berikutnya terlambat lagi belum bayar juga Heeh. 2% lagi terus sampai Waduh, banyak berarti denda. ya sampai orang tersebut Bayar pajak. bisa untuk membayar pajak. Oke. Tetapi di sini ada batasannya bahwa ketika kendaraan tersebut sudah misalnya ada kendaraan yang belum bayar pajak ini selama 6 tahun nih atau 7 tahun nih. Tapi untuk denda dan bunga sendiri kita tetapkan
Untuk denda dan bunga kita tetapkan 5 tahun. Oke. Untuk ke tahun ke-6 itu cuman pokok pajaknya saja. Oke. Gitu. Jadi ya itu konsekuensi yang harus terima ya, diterima. ketika masyarakat itu belum mau membayar pajak atau mungkin dengan kesadaran sendiri memang nggak mau membayar pajak, konsekuensinya ada sanksi di situ. Ada sikot lagi Pak. Aku pernah nyingok di STNK itu ada tulisan SWD KLJ. Nah itu apa dia kepanjangan Nah, Pak? mungkin ini Pana Jasa Raharja ini. Iya. Sebenarnya. Nah sudah itu pula Pak, SWD KLJ itu mak manu cerita. Jadi sebelum saya jelaskan di SWD KLJ kan di notis. Jadi kan ada 2 itu notis itu Pak. Oke. Ada STNK, satunya notis. Nah di notis itu ada PKB, ada BBNKB, PKB dan SWD KLJ. Apa dia bayar Pak? Panjangannya haram tertiba. Tidak tahu nih ya nih. Tidak tahu nih ya. Jadi SWD KLJ itu adalah sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Jadi semacam seluruh wajib pajak itu patungan kalau andai kata terjadi kecelakaan pada kendaraan tersebut. Ya, itu memang sumbangan wajib. Sumbangan Ya. wajib itu sudah diatur di Menteri Keuangan nomor 38 tahun 2000 nomor 36 tahun 2008. Jadi sumbangan wajib itu sebenarnya dana dari masyarakat, Pak, dikembalikan untuk masyarakat. Nah, Jadi- jadi duit kamu tuh aman. Aman. Di SWD Jadi untuk KLJ masyarakat tadi. kita nih Iya. lah. Dari kamu, andai kata ada yang kecelakaan, kamu nulu. Modelnya itu kira-kira. Terus Pak? Nah, jadi memang besaran untuk SWD KLJ itu berbeda-beda. Jadi kalau motor itu tidak mahal-mahal nian. Iya berapa? Jadi kalau kita beli rokok itu 28.000 masih nyosok 7.000, 35 cuman. Motor roda 2 itu. Sedangkan untuk roda 4 itu yang di atas yang di bawah yang sampai dengan 2.400 cc itu 143. 153.000. Sedangkan di atas 2.400 cc itu sekitar 163. 163.000. Jadi kalau terlambat bayar SWD KLJ itu memang ada denda juga sama cak PKB gitu. Dendonya kecil. Iya. Kalau motor itu dihitung per 25% selama 3 bulan. Kemudian setelah 4 bulan sampai 6 bulan 50%. Kemudian 9 bulan sampai 12 bulan itu 75% sampai 100%. Lebih kantap taruhlah persenannya untuk Yo. kalian per bulan ya Pak. Iya, jadi kalau motor itu terlambat 1 sampai 3 bulan cuma 8.000. Oke. 10.000 nyosok 2.000. Nyosok 2.000. Sedangkan untuk santunannya 50 juta kalau meninggal dunia. Nah, Kan itu untung untuk masyarakat. Manfaatnya itu yang Yo. bakalan dirasakan oleh Jadi wajib lah masyarakat OI ini untuk bayar pajak. Pertama menjaga untuk Dismama jalan, Uci Sogan Ilir tentunya. untuk pembangunan, kedua untuk santunan kalau meninggal dunia. Oke. Nah, kalau luko-luko itu maksimal 20 juta. Itu sudah kerjasamanya 2.171 rumah sakit di seluruh Indonesia. Jadi- termasuk di OI. 3 rumah sakit Mayuzara, Aroyan sama RSUD. Jadi kalau tabrakan 2 kendaraan masuk ke BS, selama dia lapor polisi. Iyalah pulau. Yo, kalau tidak lapor polisi, tidak mana tahu kita laka kan? Iyalah, Itu syaratnya. Muan-muan. Laju. Kalau dihitung-hitung untuk di sini Pak, kita ini kan oleh BUMN, makanya disubsidi oleh pemerintah. Oke. Kalau untuk penghasilan per bulan tidak cukup untuk biaya masyarakat OI yang kecelakaan lalu lintas. Bulan ini bi ada 2. Pak Kanit unit laka. Siko anak pang, sikonya budak umur 14 tahun di depan kejaksaan. Lah 100 juta. Masih lah untung dikit. Tapi ini masih seminggu lagi. Masih seminggu lagi. Belum ada yang luko-lukonya. Itu. Nah, di balik itu Pak, tadi kan SWD KLJ santunan wajib dana kecelakaan lalu lintas. Nah, terus tadi kan ada 2 singkatan yang disebut oleh Bapak PKB dengan BBNKB. Oh, BBN. Nah, itu apa di lagi, Pak? Itu Nah, panjangnya. itu untuk menjelaskan saya kira itu Bapak Pak Wahyudi, Pak, Nah, selaku bila-bila. Kopiribi Iya. Samsat. Banyak Mungkin kalau rupanya. Pak Fiki mau menjelaskan, Nah, mungkin Pak Piki mau Pak Piki boleh. Pak Fiki coba. Nah, itulah mangkonyo bujang gadis Mamang Mici Soganil Mamiat sengaja ngundang 1 2 3 4 uang ini
Samsat ini bukan Siko, rupanya ada kepolisian, ada perpajakan, ada ada jasara harja dan ada masyarakat yang sebagai wajib pajak. Nah itu, silakan Pak Piki. PNKB, enggak tahu lah apa dia. PKB, PKB dan BBNKB. Jadi pacak-pacak lah kamu Pak, apa dia singkatannya? Aku pengen tahu kepanjangannya. Siapa? Jadi saya akan jelaskan BBNKB dan PKB. BBNKB itu ada dua. Yang pertama BBNKB 1 dan yang kedua BBNKB 2. BBNKB adalah kepanjangan dari bea balik nama kendaraan bermotor. Oke. Untuk yang pertama itu adalah dikategorikan dari kendaraan baru, baik itu dari roda 2 dan roda 4 yang langsung dibeli di dealer resmi. Untuk sedangkan untuk BBN 2 biaya balik nama kedua adalah biaya yang namanya second hand atau dari hasil jual beli kendaraan, bisa melalui pribadi ataupun showroom yang resmi. Nah itu untuk besaran tarif diatur di dalam peraturan daerah bahwa biaya BBN 1 itu yang dipungut dari dealer resmi itu adalah 12,5%, sedangkan untuk BBN 2 itu 1%. Nah jadi PKB adalah kepanjangan dari pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor juga diatur di dalam Perda tadi dengan besaran tarif dan juga dari bobot kendaraan, karena bobot kendaraan itu menentukan dari nilai jual kendaraan, Pak. Itu diatur juga di dalam Permendagri bahwa bobot itu harus sesuai. Begitu sepeda motor itu 1,5%. Untuk mobil minibus, sedan. Mobil masuk juga Pak, dalam kategori PKB. Kan bermotor Pak, bukan ya, bermobil. Cuman itu dibedakan dari jenisnya Pak. Jenis kendaraannya. Ada jenisnya dari roda 2, ada dari roda 4. Jadi walaupun nak roda sampai sekian, pokoknya nyebutnya bermotor. Iya, bermotor, tetap kendaraan bermotor. Ada kejadian main ini Pak. Nak masuk tol kan kendaraan bermotor roda 4. Wah, kapan dimasuk ke motor? Tidak boleh. Tidak boleh. Bermotor ya. Makanya jenisnya itu dibedakan dalam roda 2 dan roda 4 itu tadi. Nah, jadi ya itulah negara ataupun Provinsi Sumatera Selatan memungut pajak kendaraan bermotor baik dari bea balik nama dari pajak kendaraan bermotor murni adalah tujuannya untuk dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan dan perkembangan dari desa-desa agar lebih maju lagi ke depan gitu. Ngomong-ngomong soal pajak nih Pak. Pajak nih, aku pernah dengar statement bahwa ada sambut kabut bayar apa tuh pajak bayar lagi dulu nggak? Kau tidak wajib apa tuh masuk aspal ban kau tuh ujinya. Apa memang Pak? Kalau nak bayar apa tuh nak nijak aspal nak bayar pajak dulu, bener dah? Nak ke Samsat dulu. Misal pajak nih kan pajak misal durasi 1 tahun bayar pajak tahunan itu untuk yang lah sudah terpakai yang setahun sebelum atau setahun bakalan yang datang Pak yang bayar pajak. Untuk pajak itu berlakunya itu 12 bulan ke depan. Ya jadi pajak itu dibayarkan di awal. Jadi sebelum kita memakai kendaraan tersebut di jalan raya. Jadi Pak jangka ke depan jangka panjang 12 bulan ke depan. Kita bayarnya sekarang. Nyiwa aspal berarti Pak. Ya itu tadi kan untuk berapa persennya kan dikembalikan untuk pembangunan masyarakat. Jadi jalan-jalan terutama jalan Provinsi Sumatera Selatan kita kan sudah dibagusi kalau kan. Ya sudah sewajarnya lah kita sebagai masyarakat, sebagai wajib pajak yang memang taat pajak, ya harus membayar pajak karena pajak itu kan merupakan bagian daripada membangun suatu daerah, terutama di daerah
Kabupaten Ogan Ilir dan Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya. Oke, itu. Nah, selain itu, Pak, bayar pajak ke Samsat. Berapa lama, Pak, nunggu? Apa bisa langsung sejam sudah jadi atau mana? Jadi saya jelaskan untuk membayar pajak ya. Bayar pajak pengesahan itu menurut estimasi waktunya itu paling lama 15 menit. Paling lama 15 Paling menit. lama untuk pajak tahunan itu 15 menit sudah harus selesai, terhitung pada saat berkas dikasihkan. Cuma 15 menit. Cuma 15 Cuma menit. 15 menit Iya. kelar sebenarnya. Kelar sebenarnya. Nah, Bujang Gadis Mama Bijak Sogan jangan sungkan-sungkan untuk langsung ke Samsat, oleh karena cuma 15 menit itu yang disampaikan secara langsung oleh Pak Kanit Regiden. Jangan nunggu lamu-lamu tik loka kamu nak terjemur terpanas. Kira-kira itu dia. Jadi baik itu persarapan lengkap, Pak. Iya. Pengajuan ke pelapor tuh unit pelayanan, nunggu 15 menit, orang di dalam olah data sudah itu keluar. Ya. Biasanya yang lama itu biasanya proses antrinya. Oke. Kenapa antrinya kita kasih nomor antrian, kan dipanggil itu 15 menit selesai, apa sebelum itu selesai, udah kita panggil lagi, begitu. Karena kalau misalkan sendirian nomor 1 ya cepat. Tapi kalau yang nomor ke 300 sekian ya agak lama gitu kan. Karena ya di dalam itu petugasnya juga terbatas gitu. Kalau untuk pelayanan, Pak, dari pagi jam berapa sampai jam berapa? Kalau pagi jam 8 kita buka, terus kemudian jam 3 sudah tutup. Kalau lewat dari jam 3 tuh udah baca, Pak, nah, di hijau ke? Kita ini Pak, kita bergerak. Oh, di bank? Kita kendalanya di bank. Kalau orangnya Oke. kita masih ada, tapi begitu bank itu sudah nyatakan tutup, bank induk mungkin ya, itu bank itu yang tahu Pak ya. Ya. Itu kalau mereka tutup kita juga tidak bisa melaksanakan. Andai kata aku dari jauh-jauh, misal dari kecamatan Muara Kuang atau Rambang Kuang, nak ngancap ke Samsat, Pak. Dari kami pergi dari rumah jam 6 sampai ke sini lah jam 10, belum nunggu antrian. Ada solusi dah, Pak, selain ke Samsat, Pak? Jadi kita ada apa ya? Ada pilihan pembayaran kan. Kita juga selain melayani pembayaran pajak di kantor pelayanan Samsat yang di Jalan Prabu Muli Palembang ya, yang di KM 33, kita juga ada namanya pelayanan samling. Oh, jadi apa itu, Samsat Pak? keliling. Oh. Untuk seputaran OI 1 ya, ada 9 kecamatan. Kita juga ada namanya kalau wilayah Tanjung Batu dan sekitarnya, kita ada namanya Samsat Tanjung Batu, Samsat Desa Tanjung Batu. Mungkin masyarakat bisa untuk melakukan pembayaran di sekitar sana, bisa melakukan pembayaran di Samsat Desa Tanjung Batu. Jadi memang sudah dipermudah, Pak, Ya, bagi dipermudah. masyarakat untuk membayar pajak. Kita juga ada kantor pelayanan Samsat di Tanjung Raja ya. Oh, berapa Cuman ini? itu unit tersendiri. Berapa ini UTP kok Samsat di OI ini, Pak? UPTB OI 2 namanya. Oh, dua. Jadi di Kabupaten Ogan Ilir sendiri ada 2 UPTB untuk saat ini ya. Jadi ya kalau yang di sini UPTB Samsat Ogan Ilir 1, yang di Tanjung Raja itu UPTB Samsat Ogan Ilir 2. Jadi masing-masing punya wilayah. Tetapi untuk pajak tahunan bisa dilakukan di mana saja. Itu enggak terikat, di mana saja bisa. Selagi di wilayah Sumatera Selatan. Oh, wilayah Sumatera Selatan Untuk pajak tahunan ya. Jadi masyarakat jangan berpikiran bahwa aku kan di sini misalnya di kabupaten ini mau membayar pajak harus ke Samsat kabupaten mana misalnya domisili kendaraan tadi kan. Itu boleh dibayarkan di Samsat terdekat. Nah, itu walaupun kamu ada di Palembang, nak bayar pajak rame di Palembang, bayarlah di OI. Balik-balik ke Palembang pula barangnya. Duit ini balik ke Palembang pula, diuntalkan ke Palembang. Nah, samling itu, Pak, terjadwal berapa kali sehari atau berapa kali seminggu atau berapa kali sebulan? Untuk samling di Ogan Ilir 1 sendiri ada 1 ya. Satu buah samling itu digilir. Jadi untuk hari Senin itu berlokasi di Pegayut, Indralaya Utara. Hari Selasa itu di hari Senin itu di Payakabung, Indralaya Utara. Hari Selasa itu di Pegayut, hari Rabu itu di Pelabuhan Dalam, Pemulutan ya. Terus hari Kamisnya itu di Pasar Indralaya. Nah, itu dia. Dan hari Jumat di
Tanjung Dayang. Tanjung Dayang. Itu Hari silakan. Sabtu libur, Pak. Hari Sabtu tetap buka, cuman Buka Samling dah. Samling tidak libur. Jadi bisa di kantor Samsat. Minggu libur galau-galau, Pak. Minggu libur galau. Nah, kondangan. Laju begawe terus kita. Hah? Soalnya banknya libur. Oh, panggil libur. Lagi-lagi bangnya Balik-balik ke buka bank, juga Pak. ya. Tergantung pemegang kas. Iya. Amun Bang Jono masih tetap. Iya, masih tetap. Nah, itu dia Bujang Gadis Mama Biji Soganilir. Seputar pembahasan Samsat dari kepolisian, dari Bapenda, dari Jasara Harja, dari Bapenda juga. Nah, di sini ada salah satu penonton. Wih, penonton, pemirsa. Ada yang nak bertanya? Boleh sampaikan, boleh? Ini Pak, kan kadang ada kawan ini Pak, Mam, kendaraan kau ngapa udah bayar pajak? Kaget be, nunggu pemutihan. Nah, pemutihan itu cak mana Pak, gitu kan? Terus ada lagi kadang ini, aku nak bayar pajak karena beli kendaraan tuh second. Begitu nak bayar pajak kan STNK harus sama dengan KTP. Nah, yang punya kendaraan ini ndak keruan Pak, mana solusinya kira-kira nak balik namo? Swesen. Iya itu Pak, kira-kira ininya kan. Nah, siapa nih Pak yang nak jawab Pak? Boleh. Saya yang pertanyaan pertama saja ya. boleh. Yang kedua mungkin bukan Pak kita. Jadi untuk pemutihan sendiri itu kan salah satu kebijakan gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Cuma memang ini jadi kesempatan loh Pak. Ya dalam hal ini memang ketika itu ada alasan-alasan tersendiri itu. Jadi kita tidak bisa tahu kapan pemutihan. Itu juga kan persetujuan juga dengan DPR. Persetujuan mungkin ada pertimbangan juga dengan institusi lain kan seperti itu. Jadi syaratnya juga memang benar-benar urgent atau memang dibutuhkan. Itu akan gubernur akan memberikan kebijakan pemutihan tersebut. Cuman kalau memang dirasa tidak ada urgensi di situ, ya itu tidak akan dikeluarkan oleh menurut saya. Oke, itu pemutihan itu menjadi indikator keluar atau tidak dari program pemutihan tadi. Ini nak nanya lagi Mbak, dari masyarakat ini Pak. Masyarakat kalau ini pertanyaan ini sering jadi perdebatan sebenarnya antara masyarakat dengan pihak Polantas ya itu. Nah, jadi sering kita temui di jalan ini, apalagi kalau sudah musim smartphone ini, segala kejadian ini direkam viral. Pokoknya viral ke dulu polisi ini. Benar apa tidak, pokoknya viral ke dulu. Yang jadi perdebatan ini biasanya motor ini pajaknya mati. Yang pihak pengendara motor ini berkerasan, polisi ini tidak baca, tidak boleh nilang katanya. Kata dia, menurut pandangan dia polisi tidak boleh nilang untuk kendaraan yang mati pajak. Sedangkan dari pihak polisi tadi beranggapan sebenarnya boleh, bisa ditindak. Sebenarnya boleh tak polisi itu nindak motor yang mati pajak itu? Ya memang di masyarakat kan, apalagi masyarakat awam Pak ya. Ya betul Pak. Masyarakat awam ini kadang-kadang ada yang tidak ngerti, kadang-kadang ya banyaklah kendala mereka itu. Kenapa kok bisa tidak ngerti itu banyak kan? Mungkin ada yang tidak tahu atau belum belajar ataupun tidak ada HP yang Android macam kita ini ya kita maklumi saja kan begitu. Tapi saya jawab untuk yang tadi itu, bisa nggak kira-kira STNK yang telat pajak atau mati tidak membayar pajak itu bisa nggak untuk ditilang? Gitu. Saya jawab bisa. Kenapa? Karena ada aturannya yaitu di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 itu di pasal 288. Pasal 288. Ya, di pasal 288 itu. Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK yang sah. Oh iya, tadi kan ada pengesahan tadi. Pengesahan bayar pajak, pengesahan tadi kan pengesahan tadi itu. Ya ini contoh betul ini. Nah, Pak Wahyudi ini ada STNK setiap tahunnya ini disahkan. Jadi setiap tahun bayar pajak di sini ini diganti untuk notisnya ini. Ini untuk masa berlakunya, di sini ada masa berlaku 5 tahun, di sini ada pengesahannya. Oh, cap itu. Iya, dicap oleh petugas kita kan. Iya. Sudah dicap ini berarti sudah sah. Nah, kalau sudah sah berarti untuk dibuat jalan bisa. Itu tidak kena tilang. Tapi kalau belum disahkan oleh petugas kita, petugas Samsat, itu bisa ditilang sesuai dengan
pasal tadi 288 tadi ya. Iya, berarti kita ini kalau pajaknya mati, STNK-nya tidak sah lagi, itu. Nggak sah lagi, Ngambil betul. simpelnya, cara Iya. pikirnya, ya Pak. Iya. Kalau pajak motor aku ini mati, berarti tidak sah lagi. Nggak sah lagi. Kena pasal 288 tadi, ya. Itu di pajaknya juga kan pasti di situ ada sanksi administrasi kalau di kita. Itu yang pastinya kan, selain daripada memang ada penindakan di situ, di pajaknya juga kan dikenain denda di situ. Nah itu dia intinya pada Bujang Gadis Mama Beci. Dengan segala kondisi keuangan kamu, tolong sisipkan. Iya, tolong sisipkan. Kita tak tahu kondisi di jalanan Mbak Bani, sisipkan untuk bayar wajib pajak dengan segala jenis kendaraan. Nak bermotor, nak roda 2, nak roda 4, Pak, roda 6, roda 10, roda 12 ada gala kan Pak pajaknya. Nah, itu ya. Nah, ngapo? Ada pertanyaan lagi. Ini kan Pak, kan sekarang ini kan di Ogan Ilir khususnya mulai ada penerapan tilang apa kalau tidak salah itu. Kira-kira mana Pak itu kendaraan yang mati pajak apakah terbaca atau kena nanti sanksinya begitu kita bayar pajak atau gimana? Pertanyaan ini agak elit, Pak. Wah, sudah mengikuti perkembangan zaman, Pak. Cuma untuk lebih jelas itu bakalan kita bahas secara rinci di tahap kedua. Nah, cuma silakan Pak dulu untuk menjawab pertanyaan. Cuma kepalangan ditanya. Untuk jawab secara rinci kayak kita bakalan ketemu lagi di sesi berikutnya. Silakan dulu Pak. ETLE itu kepanjangannya Electronic Traffic Law Enforcement. Apa dia Pak yang disebutkan itu? Bu. Apa dia Pak? Artinya apa Pak? Electronic Traffic Law Enforcement. Jadi apa itu Pak? Jadi bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya adalah penegakan hukum secara elektronik. melalui foto gitu. Ya, penegakan hukum secara elektronik. Foto elektronik itu aja kan, terus bisa dilihat. Jadi itu. Kita di Ogan Ilir ini rencananya ada 2 ETLE. Di mana rencananya? Yang pertama di depan Pemda kita. Oke. Depan Pemda Lama. Pemda Lama kilometer 36. 36 Ya, 35 36. Pokoknya ya. itulah Pak, iya. Ya. Pokoknya di antara 3536. Jadi di kilometer itu sudah dipasang ETLE, sudah berlaku, sudah bisa mengcapture, artinya bisa memotret. Nah, kalau bahasa Indonesianya sih bisa memotret, sudah bisa kita lihat itu untuk hasilnya. Tapi pelaksanaannya untuk nanti diterapkannya bulan September. September baru mulai. Tapi sekarang sudah kedap-kedip lah di situ ya, sudah foto-foto di situ itu. Kedap-kedip itu. Terus kemudian yang kedua itu nanti akan ada dipasang di jalan depan Unsri, lintas tengah di depan Unsri di sini. Indralaya Prabu. Kalau ada rambu-rambu di situ tertulis Unsri dan juga Prabu Mule. Nah, di seputaran situ nanti dipasang. Sudah terpasang nih, Pak? Yang sekarang yang di Unsri belum. Rencananya, tapi itu kayaknya pasti itu. Pasti. Yang di jalan lintas timur ada, jalan lintas tengah juga ada. Kalau untuk lebih lanjut, Pak, kita bahas secara rinci di tahap kedua atau sesi selanjutnya dari obrolan santai bersama Samsat Ogan Ilir 1 yang berkomposisi, mana aku ngomong nih, Eka ada kan Regiden, Eka ada dari Bapenda Provinsi, ada Bapak Febrian Darmawan dari Jasara Harja dan Pak Piki selaku staf dari Bapenda Provinsi. Nah, Ike juga selaku dari masyarakat yang sudah memberanikan diri untuk bertanya secara langsung tentang dunia perpajakan, persamsatan, dan pertilangan, Pak. Kayaknya rekan kita ini masyarakatnya dari Korea. Lihat aja potongannya nih kayak orang Korea. Wah, oleh karena inilah Pak, makanya dia memberanikan diri. Ya.
Yang lain-lain nitip ke sini kan loh. Untuk pesan kepada masyarakat selaku dari kepolisian yang tergabung dari Samsat. Untuk pesan kepada masyarakat, saya harapkan seluruh masyarakat Ogan Ilir khususnya apabila mau berkendara, silakan yang pertama kali cek dulu aspek keselamatannya, lampu-lampu, rem, dan juga lain-lainnya itu dicek. Kemudian jangan lupa untuk memakai helm. Bagi R2 dan juga R4 jangan lupa memakai safety belt. Kemudian apabila setelah di jalan jangan lupa untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas yang ada. Jadi saya ulangi, agar selalu tetap fokus dan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada, baik itu rambu-rambu, lampu merah, dan juga yang lain-lainnya. Terima kasih, kami dari Satlantas Polres Ogan Ilir. Nah, itu dia Bujang Gadis Mamang Bici ya, pesan dari salah satu anggota Satlantas Polres Kabupaten Ogan Ilir yang memang itu satu inti yang memang Mang Miat sampaikan, tetap menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Nah kalau tadi pesan Pak, sekarang Bapenda Provinsi yang terdiri dari Samsat Ogan Ilir 1, closing statement Pak dari perpajakan dan persamsatan Pak. Untuk kami dari Bapenda ini terkait dengan perpajakan ya, jadi mungkin dalam pantun saja ya. Boleh. Untuk warga OI ya. Untuk masyarakat Provinsi Sumatera Selatan dan khususnya warga Ogan Ilir ya. Jadi masyarakat Ogan Ilir, jalan-jalan yang ada di Sumatera Selatan sudah dibagusi. Jadi jangan sampai pajak kita ini mati. Payo galau-galau sadar diri untuk pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yang kita cintai. Mantap sekali. Mungkin itu dari kami. Silakan Pak Febri. Boleh Pak Febri sebagai dari Jasara Harja, closing statement. Untuk masyarakat Ogan Ilir, wajib untuk membayar kendaraan Anda, wajib untuk membayar pajak kendaraan Anda, karena itu adalah untuk menguntungkan Anda sendiri. Karena di situ ada ISW-DKLJ, ada PKB, dan ada BBNKB. Terutama untuk Jasarja, untuk santunan kecelakaan lalu lintas, apabila terjadi kecelakaan lalu lintas itu bisa disantuni oleh Jasara Harja, baik yang meninggal dunia maupun yang luka-luka. Jadi wajib bagi masyarakat untuk membayar pajak. Jadi intinya Pak, pajak menyelamatkan Anda dari musibah. ISW DKLJ menyelamatkan Anda dari musibah. Mantap. Meringankan beban Anda. ISW DKLJ meringankan beban Anda apabila terjadi kecelakaan lalu lintas. Itu dia Bujang Gadis Mamang Bici. 50 juta. Nak dapat duit tumbur gelah. Dan sekarang yang terakhir closing statement dari pihak penagih. Penagih pajak yang selaku tergabung dari Samsat Ogan Ilir 1. Silakan Pak. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Bapenda Provinsi Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Kepala UPTB yaitu Pak Wahyudi, bahwa saya ditugaskan sebagai pendataan dan penagihan agar menggedor masyarakat dan mengingatkan masyarakat kembali tentang wajibnya membayar pajak, jatuh tempo batas yang sudah lewat itu kita gedor supaya mereka diingatkan kembali bahwa kewajiban dalam melakukan pembayaran pajak dapat terpenuhi Pak, agar sama-sama bisa membangun Provinsi Sumatera Selatan yang lebih maju lagi Pak. Mantap. Tepuk tangan dulu lah. Oke. Gadis Mamang Bici Ogan Ilir, itulah ungkapan-ungkapan hati dari masyarakat, kemudian jawaban-jawaban secara lugas dan tegas dari pihak kepolisian
pihak Bapenda, pihak Jasara Harja, ya salah nyebut, iya, pihak Bapenda juga yang tergabung dari menjadi Samsat Ogan Ilir 1, dan kita akan berjumpa kembali ke sesi selanjutnya yang akan membahas secara rinci tentang apa yang menjadi sangkut paut dari perpajakan. Baik, kami ucapkan terima kasih. Saya selaku Mang Miat, tentunya bersama kru yang bertugas kami mengucapkan terima kasih atas bersedianya dari para jajaran Samsat Ogan Ilir 1 menjadi narasumber, bukan podcast, bukan obrolan, tapi bergesa di kreasi Nusantara. Baik,